Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Istana sepertinya semakin parah. Setelah kemarin diberitakan staf khusus milenial Andi Taufan Garuda Putra, CEO dari PT Amarta, membuat surat berkop setkap ke camat-camat di mana menggegerkan dan berujung permintaan maaf dari yang bersangkutan. Sekarang muncul lagi kegegeran baru dari staf khusus milenial yang lain. Ada Mas Belva Syah-Devara yang mendapatkan proyek aplikasi prakerja senilai 5,6 triliun rupiah. Rupanya istana saat ini jadi tempat mainan proyek-proyekan dari anak-anak bau kencur. Gayanya sih disebut staf khusus milenial. Staf khusus yang bergeser menjadi staf kasus. Sejak awal, keberadaan staf khusus presiden, terutama milenial-milenial yang berjumlah 7 orang dari seluruhnya 13 orang personal, telah menimbulkan masalah. Anak-anak milenial rekrutan Jokowi ini miskin pengalaman ketatanegaraan. Akibatnya, seperti yang terjadi belakangan ini, kikuk dan gegabah dalam melaksanakan tugas sebagai orang penting di lingkaran dalam istana. Lebih banyak mejeng, mengisi ruang etalase, ketimbang kerja real yang benar-benar produktif di lapangan. Lagi pula, staf, kok sudah ada yang merasa seperti setingkat menteri? Ini sih baru 2 kasus yang muncul dari staf khusus. Jangan-jangan masing-masing staf sebenarnya sudah ada bagi-bagi proyek yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Benar juga usulan bahwa harus segera ada audit atas staf khusus presiden dan wakil presiden. Wakil presiden juga lagi sumringah, dibolehkan punya 10 staf khusus. Staf khusus, bila nggak jelas pengawasan dan pekerjaan, bisa menjadi jaringan strategis dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Jokowi harus segera memecat Andi Taufan Garuda Putra atas kesalahan administrasi yang merugikan istana. Tidak cukup untuk ditegur. Begitu juga harus membatalkan proyek nepotisme kepada ada Mas Belva Syah-Devara. Jika Belva sudah siap mundur, izinkan untuk mundur dari staf khusus tersebut. Tentu tanpa membawa take home pay, proyek 5,6 triliunnya itu. Kredibilitas presiden dipertaruhkan karena merekrut anak-anak genit seperti ini. Teringat sewaktu pelantikan presiden bulan Oktober 2019 yang lalu, Ki Sabdo pernah mengundang makhluk halus, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Jin Kahyangan, dan lain-lainnya. Para dedemit itu apa ikut atau tidak untuk mengisi ruang-ruang istana presiden? Jika memang iya, harus segera dibersihkan dan juga diaudit. Sebab jika tidak, maka uang-uang negara akan dikuras habis untuk bagi-bagi proyek pengisi istana. Oleh atau termasuk para dedemit itu yang akan ikut berpesta. Dedemit cilik, tuyul, dan dedemit dewasa, genderuwo. Blunder lagi, blunder lagi. Beginilah sederet staf Presiden Jokowi yang bikin blunder. Staf khusus milenial Presiden Jokowi bidang ekonomi dan keuangan, Andi Taufan Garuda Putra, bukan staf pertama Presiden Jokowi yang membuat blunder. Pertama, Billy Gracia Yosafat Mambrasar. Pada Sabtu 30 November 2019, Billy dikritik netizen terkait cuitannya yang dinilai tidak mencerminkan persatuan pasca pertarungan sengit Pilpres 2019. Setelah membahas tentang Pancasila yang bikin kubu sebelah megap-megap, lalu kerja mendesain kartu prakerja di Jakarta, lalu saya ke Pulau Damai penuh keberagaman, Bali, untuk mengisi materi co-working space,
mendorong bertambahnya jumlah entrepreneur muda untuk pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan. Begitu tulis Billy melalui akun Twitter pribadinya @kitongbisa pada hari Sabtu 30 November 2019. Setelah ramai, Billy pun menyampaikan permohonan maaf dan menghapus cuitannya itu. Namun cuitannya itu kadung di-screenshot oleh warganet dan menyertakan tagar Stafsus Rasa Buzzer RP. Menjadi trending topik di Twitter pada hari Minggu 1 Desember 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama mohon maaf atas kesalahpahaman yang muncul karena salah satu cuitan saya menggunakan kata di mana menimbulkan multitafsir, yaitu kata kubu. Klarifikasi Billy pada hari Minggu 1 Desember. Tak hanya itu, kemudian yang kedua, staf milenial Angki Yudhistia. Angki pernah mengunggah informasi hoax di akun Instagramnya mengenai cara sederhana mengetahui virus corona selama 10 detik dengan cara menarik nafas. Warganet pun kembali menyampaikan kritik kepada staf presiden itu. Setelah mengetahui kekeliruannya, Angki pun menghapus unggahan tersebut dan meminta maaf. Postingan aku sebelumnya, aku hapus ya. Padahal dari siapanya pun sudah saya cantumkan. Kalau masih ada yang marah, maaf ya, dan next akan saya cross-check lagi sebelum posting. Baiklah kita, semakin panik dan jangan pada caci maki ya. Namaste sekali lagi. Always self-hygiene, this to self-us, insyaallah. Begitu kata Anggi pada hari Senin 16 Maret 2020 yang lalu. Dan ketiga, ada Mas Belva Syahdevara, di mana dia merupakan pendiri Ruang Guru. Hal ini membuat heboh warganet terkait pernyataan dalam poster milik BNPB soal COVID-19. Bukan waktunya saling menjatuhkan atau saling membuli. Ayo bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk negeri? Menyalakan lilin lebih baik daripada menyalakan kegelapan, ujar Belva dalam poster tersebut. Pernyataan itu pun dikritik banyak pihak. Beberapa warganet bahkan mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak serius ketika pertama kali diingatkan mengenai virus corona yang kerap ditanggapi dengan lelucon. Saya akan mengklarifikasi bahwa quote yang ditulis dari BNPB tersebut tidak memberikan gambaran yang utuh. Begitu kata klarifikasi Adamas di akun Twitternya pada hari Rabu 25 Maret yang lalu. Dan keempat, Andi Taufan Garuda Putra, di mana ia merupakan pendiri PT Amarta Mikro Fintech. Taufan diketahui mengirimkan surat kepada para camat ke seluruh Indonesia untuk meminta bantuan para camat dalam melibatkan perusahaannya untuk melakukan edukasi lapangan ke masyarakat dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri atau APD puskesmas. Seperti yang lainnya, Taufan pun juga akhirnya meminta maaf dan mencabut kembali surat berkop Sekretariat Kabinet yang dikirimnya tersebut. Untuk informasi, Joko Widodo mengangkat 7 staf khusus presiden yang terdiri dari para milenial yang dinilai berprestasi. Selain 4 staf khusus tadi, 3 staf khusus lain yaitu founder dan CEO Creativepreneur Putri Tanjung, pendiri Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, dan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia atau PMII Aminuddin Ma'ruf. Seperti diketahui, gaji staf khusus presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi para staf khusus presiden, wakil sekretaris pribadi presiden, asisten dan pembantu presiden. Mereka semua menerima gaji sebesar Rp51 juta per bulan. Jumlah tersebut setara dengan gaji pejabat eselon 1 di Sekretariat Negara. Hak keuangan merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan. Memang sih, staf khusus milenial Jokowi ini sepertinya nggak ada gunanya. Ya lebih baik pulangkan saja. Staf khusus atau staf sus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial dianggap tidak berguna dan hanya membuang-buang anggaran.
Pasalnya, 7 orang yang ditunjuk Jokowi tidak memberikan manfaat di saat virus corona baru atau COVID-19 ini menyebar di Indonesia. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira mengatakan, staf sus milenial itu gagal berperan aktif dalam meredam panik buying di masyarakat akibat isu yang terjadi di Indonesia ini. Staf sus Presiden tidak mampu meredam panic buying di masyarakat. Kepanikan terjadi harusnya kan ada masukan. Bagaimana milenial ini ya jangan panik dan juga lain-lain. Ini kan mereka nggak ada. Ujar Bima saat dihubungi pada hari Senin 16 Maret. Singkatnya, Bima juga menilai uang rakyat ini terbuang sia-sia untuk menggaji para staf khusus yang tidak bermanfaat itu. Dia pun berharap agar Jokowi segera memulangkan kembali para staf khusus milenial untuk bekerja di kegiatan sosial ataupun startup masing-masing, dibandingkan mereka bekerja di pemerintahan. Jadi ya buang-buang anggaran aja itu, staf khusus milenial. Pulangkan aja lah mereka. Lebih bermanfaat milenial itu di startup daripada kerja sama pemerintah. Kasian kan pajak rakyat?